for Jesse Costa. Sit down please. Luar biasa. Mantep. Itu istrimu di belakang loh kamu. Lu tega banget sama istrimu. Jauh-jauh pengen lihat sosoknya orang tampan kayak apa. Ternyata setelah dia dari deket kayak mendo ya. Mendo itu kalau bahasa Indonesia kambing. Tapi kambing masih kecil namanya mendo. Mirip ya. Makasih ya cucuku ya. Nah, kayaknya kita lihat ada putri serangga di sini. Luar biasa. Kayaknya motor kayak punyaan Marquez dibawa dia. Ini Mas Tukul, ini itu Di tempat-tempat yang kayak jujur aja. dari sejak aku lahir sih Mas, aku emang nggak pernah ngekos. Iya. Tapi sering dikosin sama orang. Allah, Mas, enggak, aku nggak pernah ngekos, tapi aku pernah dengar kalau kos-kosan plus-plus itu. Itu tanda-tandanya seperti apa biasanya? Tanda-tandanya biasanya Ada kode-kodenya enggak? apa? Ini cengangah. Kalau dapat. Ini baru ngomong sama ini. Orang. Ini gimana? Pernah kos atau mungkin tahu nggak tanda-tandanya kosan plus-plus itu? Kebetulan saya pernah kos, pernah Di anak situ? kos. Terus? Saya pernah ngekos. Pernah ngekos. Maju sendiri. Oh iya. Terus ngekos di mana? Oh iya. Kos. Pernah. Ya. Terus kanan kirimu gimana? Tamu berdatangan gitu atau saya naik sendiri atau? Saya juga waktu itu pernah berganti-ganti kos sih sebenarnya, karena cari Pindah-pindah kenyamanan. Ya. Pernah dirimu didatangi juga sama cowok? Privacy. Akan tetapi, makin pesatnya perkembangan rumah kos tersebut seperti tidak terkendali. Ditambah lagi, semakin menurunnya pengawasan terhadap rumah-rumah kos menyebabkan banyak terjadinya kasus narkoba atau prostitusi via sosial media yang menggunakan kamar kos sebagai meeting point mereka. Kasus pembunuhan penghuni kos di Bilangan Tebet yang menyebabkan tewasnya seorang wanita di kamar kosnya baru-baru ini makin menguak praktek prostitusi yang marak terjadi di rumah-rumah kos. Kos plus-plus banyak orang menyebutnya. Nah pemirsa, ingin tahu fenomena ini selengkapnya? Hanya di Bukan 4. Oke, masih di Bukan 4. Masih semangat. Mana suaranya? Ini guru-gurunya yang itu bertiga itu. Iya. Luar biasa sekolah kamu. Tampangnya sih nggak meyakinkan ya Mas. Iya. Terus sepatunya diikat. Kamu sekolah yang bener. Kamu diikat kayak mendo kelama. Orang yang berapa? 2? 1. Yang bener. Iya, alhamdulillah. Berapa nilainya? Berapa katanya? 900. 900. Nggak 1000. Biasa. Namamu siapa? Namanya siapa? Namanya Faizin. Nama tuh nama orang, nama kambing coba. Kalau di absen gurunya kambing ya Bu. Kan. Faizin. Oh Faizin. Faizin Bagus. ya. Itu ada artinya nggak Faizin itu? Suka bolos ya. Ada artinya nggak? Pasti nama dari orang tua. Kayak tukul itu kan, tukul bahasa Jawanya tukul, bahasa Indonesia tumbuh. Tumbuh. Jadi tukul itu turunan kuntilanak berarti. Tumbuh. Selalu mau berdatangan lagi di sini. Iya, tapi kalau mau ngasihnya 1, nggak usah ngitung di depannya dia 10. Sangkain mau ngasih 10. Lah harusnya ngasih berapa? Mas Tukul mau ngasihnya berapa? Ya. Kalau ngasihnya 1, ngasih aja langsung, nggak usah ngitung 10. Karena kamu ranking 1 ya berarti 1. Nih, Rp250.000 dipersembahkan oleh. Saya selalu ada pesan-pesan sama orang tuamu nggak, biar kamu dicari sama orang tamu gampang. Dan pesan buat orang tua selalu mendoain saya supaya
selalu jadi orang yang sukses dan berhasil. Kalau berhasil, pertama yang kamu beli apa kamu? Nah, apa tuh? Naik Untuk Putri Serangga sebentar tak ambil dulu. Dia selalu smiling terus ya. Nanti dipanggilnya Mrs. Smiling. Banyak nggak ada apa-apa senyum terus ya. Tapi itu permainan apa anu pasangan itu? Asli ya. Asli, Mas. Ya kan kadang-kadang bisa dilepas dulu. Ya jalan-jalan kemana. Menurut maaf. Menurut data dari para intelijen saya, kabarnya dirimu pernah merasakan tinggal di rumah kos. Is that true ini, Monggo? Iya betul Mas. Dulu saya baru-baru ke Jakarta memang pernah ngekos gitu. Di daerah mana? Daerah agak kota sih dikit. Dan saya pernah beberapa kali pindah kos. Apalagi untuk Jesse Costa mesti ada tempat khusus sendiri. Di tempat saya itu kayaknya nyaman lah, security-nya tiap 24 jam. Itu loh, yang jaga Samtam itu loh yang jaga. Itu ada apa tadi Mas? Ya fasilitas banyak lah. Kalau kepengen harga yang 3 juta, ada yang pakai TV kabel, ada air panas, air dingin, air wastafel, ada komplit lah. Kamar mandi dalam Mas? Kamar mandi dalam, tidur di luar juga ada. Ya kamar mandi dalam, tidur di dalam. Terus yang 2,5 ya ada yang kitchen set, ada 2 kamar, ada yang ya disesuaikan dengan kondisi kemampuan mereka. Tapi di situ peraturannya, maaf, kontrakan saya kontrakan syariah, jadi tidak semudah orang. Pengen pilih diantar yang lebih tua ada, yang lebih muda ada, yang paling menyeramkan juga ada. Kalau boleh cerita sedikit ya, seperti apa sih kehidupan di kos-kosan rumah kos yang pernah kamu tinggali nih, monggo. Selamat. Jadi ceritanya yang kos pertama itu saya juga kan nggak tahu gimana kos-kosannya itu sebelumnya. Akhirnya saya masuk ke situ. Cuman waktu itu tuh agak ada yang aneh gitu Mas. Jadi kayak cowok-cowoknya tuh suka senyum-senyum gitu, terus kayak suka lihat-lihat gitu. Kan merasa risih gitu. Disamain atau dibedain cewek cowoknya? Waktu itu campur, jadi atas bawah itu ada cewek ada cowok gitu. Oke. Terus saya nggak tahu. Setiap saya lewat keluar gitu selalu senyumnya gitu kurang enak gitu. Senyumnya penuh arti. Sinis. Gitu. Gitu. Sinis. Terus saya kan bingung kenapa kok kayak gini gitu. Iya. Setelah saya selidiki, ternyata memang kebanyakan di situ tuh cewek-cewek penghuni situ tuh memang katanya maaf ada yang kerja malam gitu kayak gitu. Nah mungkin si cowok itu menganggap saya juga seperti itu, makanya dia senyum-senyum kayak gitu. Dan waktu itu langsung saya pindah ke kosan yang lebih ini lagi, yang memang penjagaannya juga ketat gitu, yang setiap ada tamu memang harus didata gitu, dan memang khusus perempuan gitu. Luar biasa. Jadi pikir dari cowok-cowok bibir belang itu anggapannya orang yang di situ mesti orang yang seperti itulah ya. Tapi ternyata dia udah negatif thinking, dia benar-benar mau merantau ke Jakarta untuk meniti karir secara alami, secara proses. Ya. Dia udah akhirnya dirimu pindah. Ya. Pindah. Pernah nawar di tempat saya sudah pernah dicoba. Pernah saya tahun 2010. Kamu bilang ini penuh gitu ya? Waktu itu saya pernah lihat tuh. Oh, kontrakan syariah itu ya? Tadi dulu yang di mana kan banyak kan Mas? Yang Oh, mana? yang di Cipete kan? Oh iya. Bener berarti Mas, bener. Alhamdulillah sekarang, aduh kok amanahnya 24 jam terjaga. Apalagi saya kadang-kadang sih suka mantau, siapa tuh? Saya kan orangnya selektif banget kalau milih orang. Loh, kredibilitas saya jaga di situ, jangan sampai saya ini loh itu tempatnya tuh tukul itu ternyata mau sarang tawon. Nah, balik kalah pemirsa.
Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang model dan presenter program televisi yang gantengnya seperti saya dan sudah tidak asing lagi dengan kehidupan di rumah kos. Siapa dia? Kita sambut Alben Sultan. Sama mirip saya bener ya ternyata. Jauh-jauh kepala lu bau menyan. Lu lihat dari angle mana? Kalau bilang jauh dari mana? Saya kan bener-bener same. Iya, Twin, jauh-jauh. Sama-sama pakai baju hitam. Iya, sama-sama itu. Hidung mancungnya juga sama. Kan? Cuma beda tempatnya. Yang satu di hidung, yang kedua di mulut. Ya. Balik, selamat malam untuk, maaf kalau keliru bacanya, Alben Sultan. Selamat datang di Bukan Permata. Apa kibirnya? Baik banget, Mas. Alhamdulillah, subhanallah. Kayak ini ya, Vino Bastian ya. Oh iya. Vino G. Bastian ya loh. Vino G. Bastian. Suaminya Marsha Timothy itu loh. Marsha Timothy. Nah, dulu pernah syuting sama saya, otomatis romantis. Oh iya. Subhanallah. Jadi ada ipar ya, Mas ya? Iya, jadi adik iparnya. Saya kan satu ini. Apa satu scene? Satu suami istri sama Wulan Guritno diceritanya tapi balik. Itu Marsha Timothy datang kan? Ini bukan Marsha Timothy. Marsha bodoh kalau ini. Marsha bodoh. Ini kayaknya bukan Marsha Timothy ini kan luar biasa. Siapa, Ayu Mas? Ting Ting. Langsung saja nih. Oke, Mas. Dirimu kan pernah merasakan tinggal jauh dari orang tua nih. Apa perasaan dirimu ketika beradaptasi di tempat baru? Monggo. Oke, jadi awalnya saya pindah ke Jakarta, saya belum punya tempat tinggal, jadi saya sementara sembari nyari tempat tinggal, saya ngekos di tempat teman. Numpang lah ceritanya. Nah, jadi di sana itu dekat perkuliahan, jadi biasanya sering keluar masuk, cowok cewek itu bebas gitu. Enak banget ya. Mana ada tuh Mas yang gitu ya? Wih, kalau saya maaf aja, wah minta meja bayi ya. Karena kan dipikirnya kalau yang seperti itu, kalau tempat bebas itu semakin kos-kosannya biasanya rame. Karena banyak orang yang pengen nggak terikat, Mas. Kadang-kadang jam berapapun mereka pengen pulang masuk boleh ya. Ada kos-kosan yang peraturannya pulang harus jam segini gitu ya, Mas. Kalau di tempat saya nggak gitu, udah ada yang bukain. Oh. Yaitu saya sendiri gitu. Balik. Untuk Alben. Ya. Sebagai host dunia malam, dirimu familiar nggak sih dengan istilah kos plus plus atau justru dirimu tahu fenomena yang lebih dari hanya sekedar kos plus plus? Monggo. Jadi dari pengalaman saya selama saya jalan, trip-trip di mana-mana, sering ke tempat hiburan malam, saya sering bertemu dengan wanita pekerja malam, Mas. Jadi saya sering banyak cerita, saya juga sempat interview, saya tanya banyak, Mas. Kebanyakan mereka itu alasannya karena kebutuhan ekonomi. Benar. Coba tanya Mawar, gimana Mawar? Kalau Anda kerja malam seperti apa, Mawar? Ya awalnya coba-coba sih. Tapi kamu mencoba kok akhirnya bisa ketagihan sampai sekarang kamu melakukan hal itu tuh gimana? Ya mau bagaimana lagi faktor ekonomi. Kamu pernah mendapatkan om-om yang baik atau bapak-bapak yang baik gitu? Ya kalau ngomongin soal pelanggan sih kadang-kadang beda-beda ya. Karena kita nggak bisa tentuin, kadang-kadang kita dapat pelanggan yang baik, kadang kita dapat pelanggan yang galak. Ya alhamdulillah ya. Sekarang gimana menikmati kehidupan Anda pada pekerja itu? Ya Sebetulnya nggak perlu ditutupi udah. Balik alat. Sebentar Jessica Staya. Katanya pernah menemukan komplek plus plus. Ngomongin tempatmu dulu. Dan apartemen plus plus, boleh dong diceritain sedikit nih. Oke. Jadi kemarin pas saya lagi liburan sama keluarga, nggak sengaja di satu apartemen itu. Jadi di dalam apartemen itu satu lantai, semua kamar, dan di depan pintu udah standby cewek-cewek itu tuh. Rok mininya sampai segini.
Tapi stockingnya dari sini ke sini. Tapi sobeknya dari sini ke sini. Itu kemben. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Itu alamatnya di mana? Luar biasa. Enggak, aku mau ngasih informasi kuku sama Pak Eko aja. Biar tak modalin dia kali. Dia kalau dimodalin, gua mau tapi uang sendiri enggak. Bandel-bandel lah, lagunya Darmawan tuh bandel-bandel. Kembali Darmawannya apa lagi ya? Balik kalah. Mas, justru tempat-tempat kos-kosan yang biasanya ditulis kos-kosan eksklusif itu jangan salah ya, mas, kadang-kadang ada juga yang memang bisa melakukan tempat-tempat untuk praktek seperti itu. Kadang-kadang mungkin kalau sekilas kan nampak seperti biasa ya, tapi biasanya mereka melakukan pekerjaannya tuh di sosial media, mas. Iya. Nah, nanti biasanya kalau misalkan udah dapet ininya, konsumennya, mereka melakukannya di kos-kosan itu. Gitu. Tarifnya biasanya Kok tahu, per jam. berarti kamu ngalamin juga jangan-jangan. Balik kalah. Pemirsa, apa-apa mimin untuk mendo-mendo ini. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang yang dekat dengan Tata Cabi. Korban pembunuhan di kamar kos di Bilangan Tebet. Siapakah dia? Kita sambut Bapak Ica. Bentar, aku mau klarifikasi. Kenapa kok pada ketawa? Haha. Lu ngomong kayak mirip Slamet gitu. Silakan yang mau ngelempar apa saja. Lempar rokok. Pemirsa, seperti apa penuturan Bapak Icang tentang kasus Tata Cabi? Icang 5 malah tetap bukan Pak? Mak. Pernah masuk Kak? Oke, masih di Buan Pak. Balik kalek. Selamat malam Pak Icang, apa kabarnya? Baik. Malam. Langsung saja nih Pak Icang, bagaimana sih awal mula Pak Icang akhirnya menemukan Tata sudah tak bernyawa? Bisa tolong diceritakan enggak? Oh, pas dari awal saya dibilang sama kakaknya sudah terkesan kosan. Gimana, Pak? Kosan. Kosannya? Langsung ketok-ketok. Diketok-ketok. Itu oke, jam berapa Pak waktu itu Pak? Jam 5:30 lah. 5:30 sore? Iya. Ketok-ketok? Ketok-ketok. Ketok-ketok bisa nggak dibuka? dibuka. Saya minta ke Ana yang penjaga kos. Oh iya. Dia langsung dibuka. Udah nggak bernyawa. Udah nggak bernyawa. Bapak tahunya dari mana tuh Pak? Kira-kira maksudnya punya feeling bahwa di dalam kos-kosan itu ada yang nggak beres? Oh, jam siang itu dia makan. Siang makan? Minta gitu, minta begini, rujak, makanan langsung kedoi. Enggak, langsung langsung saya berdebar gitu. Wah, bayi pertama saya meninggal, nggak tahu ada di mana. Benar. Pak Icang udah punya feeling gitu. Kuat ya Pak Icang feelingnya ya. Iya. Siang berarti masih minta rujak ya Pak? Jam Iya, rujak. 5:30 dibuka sudah nggak bernyawa. Seperti itu Mas. Selama ini Pak Icang tahu atau tidak pekerjaan yang dilakukan Mbak Tata? Nggak tahu. Aku yang penting disuruh apa dia perintah, aku langsung jalan. Udah nggak urusan hal-hal kayak gitulah ya. Yang penting aku nggak tahu kerjaannya dia Iya, apa. iya. Kalau Pak Icang sudah berapa lama ada di kosan itu Pak Icang? Oh, dari saya berapa tahun? Karena saya punya warteg usaha. Dari saya 6 tahun. Udah 6 tahun. Biasanya disuruh beli apa? Disuruh-suruh apa biasanya? Yang sering? Makanan, nganterin dia pergi udah itu aja. Makanan? Sama nganterin pergi. Oh, biasanya pergi kemana? Ke mall. Oh. Cie Pak Icang ke mall.
lauk pauknya paling disukai apa kalau makanan? Makanan ikan dia. Hah? Ikan. Ikan. Balik kalek. Pernah nggak orang bilang katanya pacarnya Pak Icang itu enggak? Oh, enggak. Enggak ya. Udah sadar mereka ya. Ini aku ngobrol sama Pak Icang loh. Seperti apa sih seorang Tata Cabi sifat sehari-harinya nih Pak Icang? Monggo. Oh dia baik. Baik ramah udah. Misalnya apa kebaikannya itu? Oh dia nyuruh-nyuruh. Sering keluar kamar gitu. Udah itu aja. Kalau ngasih tip berapa biasanya? Oh biasanya paling gede 20 dia. 20 Rainbow, Oh, Mas. Rainbow. 20.000. Itu Aku malah lebih ya kamu ya Jam ya. 20 sampai 2 tahun ya. Maksudnya 2 tahun berturut-turut. Ini naik, bertahunnya lagi naik. Jadi 10.000. Apa tadi Kak? Kalau dengan teman-teman kosnya gimana? Pak Oh Icang? bebas semua. Memang akrab semuanya. Akrab semua. Karena saya nggak bayar status. Gimana? Statusnya nggak dibeda-bedain gitu. Statusnya nggak beda-beda. Di situ ada berapa kamar Pak Icang? Nggak tahu juga. Oh, enggak, maksudnya total kosannya. Oh saya cuma layanin 5 orang. Oh, Sering. jadi ada bagian-bagiannya. Pak Icang 5 orang. Apakah di kosan tersebut ada Tata Cabi yang lain, mungkin Titi Cabi atau Toto Cabi? Maksudnya profesinya sama gitu? Oh nggak, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Nggak urusan soal inilah ya. Urusan nggak. Pribadi orang lah ya. Yang penting mereka baik sama kita ngelayani dengan baik. Bagus, luar biasa. Minum dulu Pak Icang. Iya. Minum nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Icang. Itu Iya. properti 2 tahun belum di. Nggak bohong. Kembali ke rap. Kan Pak Icang suka disuruh membereskan kamar Tata nih. Maaf nih, ini laptop loh ini, aku tinggal baca. Apa suka nemuin yang aneh-aneh itu? Yang seperti Apa, Mas? ini nggak disebut ya? Dah gitu aja lah. Oh nggak pernah. Arti lah ya. Yang nggak ada. Nggak Pernah masuk kamarnya pernah? Oh pernah. Ngerapiin kamar. Ngerapin kamar. Oh, rapi. Iya, iya. Pak Icang mah orangnya cuek aja. Aromanya wangi di situ dalamnya. Pernah masuk ke kamar mandinya? Iya semuanya. Ngerapiin rumah. Semua. Ada apa aja di situ Pak? Orang nanya ya ketahuan. Ada sesuatu. Ada gantungan kunci di situ. Ada ember katanya. Ember. Biasanya tiap hari atau 2 hari sekali Oh, bersihin? seminggu. Oh, seminggu 2 kali. Seminggu baru bersihin itu rapi. Untuk Mas Alban dan Jesse Costa. Maaf. Apakah ada pengawasan dari pemilik rumah kos yang ketat sehingga ingin keluar dari kos? Monggo. Kalau saya dulu saya kenapa pindah karena memang lingkungannya memang nggak nyaman Yeah. dan terus memang penjaganya juga memang tidak ada penjagaan gitu jadi bebas. Makanya saya pindah gitu. Tapi kalau untuk apa tadi? Ada yang kontrol yang punya kos Iya, itu. ibu lihat. kosnya yang punya kos. Kalau yang saya berikutnya itu memang dia tuh satu rumah mas, satu rumah dan memang ibunya di situ dan dia tuh cuman ada 4 kamar. Jadi memang terkontrol gitu. Dan nggak boleh laki-laki nggak boleh masuk. Sama mas saya. Saya dikit-dikit terus ada kesempatan. Saya tuh tanya ini, saya gimana saya? Loh kak kamu di situ nguriwariwi ngapain? Itu kalau ada yang kos agak lumayan, mending yang bibirnya kayak lemari es gitu, yang netes terus kan. Itu kadang-kadang gua cari perhatian, ini berang-berang ini biasa. Ya ampun. Enggak ya. Itu siapa? Ada motor masuk, helmnya nggak dibuka di situ harus helm buka saya. Yang lembuka. Buka, karena kan siapa tahu dia mukanya berubah dari situ buka lah. Jadi kalau dari Mas Alben, Kalau saya sendiri justru lebih senang kalau dikontrol, Mas. setuju.
Jadi dulu tempat saya ngekos ada tiap lantai ada kamera, pintu masuk keluar ada kamera, terus ada jam malamnya mas. Setuju sekali. Dibatasin jam malam. Setuju. Kamu keluar masuk, terus juga pakai akses kalau mau masuk. Luar biasa. Ini gua demen. Demen ya. Jadi aman gitu. Enak. Pemirsa, untuk membahas fenomena kos plus plus ini saya sudah kedatangan bintang tamu seorang psikolog yang sangat cantik, saudara. Yang sudah sering hadir di Bukan Mamat. Siapa dia? Kita sambut Tara The Tall. Selamat malam Mbak Tara, lama nggak mampir di Bukan Mata. Apa kaburnya ya? Baik-baik. Senyumnya senyum familiar itu Iya. penting. Kan udah sering saya ngomongin di India itu ada suatu perusahaan besar sebelum karyawan bekerja suruh tertawa tanpa sebab dulu. Iya. Nggak tahu orang stres banget. Ngomongin tentang tema kita malam ini, menurut Mbak Tara sebenarnya yang seperti apa sih kos-kosan yang bisa disebut kos plus plus nih, monggo Mbak? Ya intinya tujuan kos itu kan sebetulnya mempermudah orang yang menggunakan sarana kos itu misalnya untuk bekerja atau kuliah, tetapi pada akhirnya disalahgunakan gitu, malah digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang justru ya merusak diri sendiri ataupun malah mengganggu keamanan lingkungan gitu. Apa sih yang membuat rumah kos banyak menjadi pilihan untuk tempat tinggal khususnya anak muda nih, monggo Mbak? Ya karena sebetulnya pada dasarnya secara nature ya semua orang kan pasti pengen bebas dong. Semua orang pengen bisa melakukan apa yang diinginkan tanpa ada batasan. Nah problemnya terutama misalnya remaja gitu ya, mereka merasa bahwa sudah dewasa, mereka sudah bisa membuat keputusan sendiri dan merasa bahwa tempat kos itu adalah tempat di mana mereka bisa istilahnya tes kemandiriannya lah. Nah problemnya nggak semua orang itu sudah siap untuk menerima kebebasan. Harusnya kan bebas itu berlaku untuk orang yang bisa memperlakukan bagaimana kebebasan dengan semestinya gitu. Tapi kadang-kadang justru banyak orang yang merasa shock dengan kebebasan itu karena memang belum memiliki batasan-batasan dan nilai-nilai yang kuat juga dari dirinya sendiri. Sangat setuju. Enak, seneng saya, adem perasaan saya. Kalau ngobrol sama orang modern, orang cerdas tuh nyambung saya. Tapi ngobrol sama teman-teman saya, kerugian udah di depan mata. Enak ngobrol, nanti nangkep langsung, oh maksudnya begini. Iya. Boleh bebas tapi tahu diri. Betul. Ini batasannya seperti apa. Kalau ini kayaknya kebebasan, kalau ini memang sebagai rem, sebagai kontrol untuk supaya tidak merugikan orang lain atau mengecewakan orang tua yang jauh-jauh menyuplai mungkin dana untuk supaya anaknya bisa sukses, bisa berhasil yang apa yang dia inginkan. Terus enak. Dialog ngobrol sama orang cerdas tuh enak, apalagi sama Pram ya, Pram ya. Musingin Enak mas. Enak untuk dia, nggak enak untuk saya. Kembali kalek. Kasus, maaf, untuk Tata Cabi yang hangat dibicarakan belakangan ini ternyata melakukan kegiatan, maaf ini ya, di kamar kosnya. Apakah sudah sedemikian bebaskah perilaku asusila di kalangan anak muda hingga akhirnya warga sekitar acuh dan membiarkan makin subur nih, monggo? Sebetulnya mungkin bukan acuh juga, cuman kadang-kadang sebagian orang justru memilih memang untuk acuh. Karena ketika orang tidak acuh, maka orang merasa harus bertanggung jawab kan? Dan ketika bertanggung jawab berarti harus melakukan tindakan. Sedangkan untuk memperbaiki masalah-masalah sosial itu kan bukan hal yang mudah gitu kan.
Dan kalau dalam teori psikologi ada istilah bystander effect. Wah, seneng Jadi saya. istilahnya ini kan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab saya. Berarti seharusnya orang lain juga melakukan sesuatu dong untuk mengatasi ini, bukan saya. Tapi orang ternyata cenderung pada akhirnya melakukan ya istilahnya conformity. Jadi kalau misalnya satu orang nggak melakukan tindakan apapun, ya saya juga memilih untuk tidak melakukan tindakan apapun gitu. Tapi kalau dibilang apakah sudah sebegitu bebasnya kos-kosan dan remaja sekarang, ya sebetulnya belum tentu juga. Cuman mungkin karena nggak tahu juga kali ya. Ya karena kontrol diri kan harus dari dalam dan dari luar kan. Kalau dari dalam kan gimana orang itu betul-betul mampu mengendalikan dirinya sendiri, tahu mana yang baik dan tidak baik. Sama dari luar harus ada pengawasan dan juga ada konsekuensi langsung. Masalahnya kalau di kos-kosan kendali luarnya nggak ada. Jadi betul-betul diserahin ke diri sendiri. Nah, problemnya adalah sudah mampu atau tidak untuk bisa melawan godaan yang ada, karena godaan itu pasti banyak banget. Gitu. Luar biasa. Untuk kasus Tata Cabi juga menguak praktek asusila via sosial media yang terjadi di kos-kosan. Kok bisa ya? Kenapa sih media sosial dijadikan pilihan apalagi alat dalam praktek asusila tersebut? Monggo. Iya, karena memang tujuannya itu kan untuk bisa mendapat pekerjaan sebanyak mungkin kan. Dan sosial media itu kan yang paling gampang untuk bisa menjangkau banyak orang. Sehingga pada akhirnya memang sosial media jadi suatu sarana gitu. Tapi kan sebetulnya yang paling penting ketika memang orang itu, artinya si pelaku ya, sudah memahami image-nya seperti apa dan memang ingin orang lain mengetahui dia punya image seperti itu, sehingga sosial media bukan jadi hal yang memalukan gitu. Artinya kan kalau kita menunjukkan kekurangan diri kita ke sosial media kan justru kita harusnya merasa malu ini malah gitu buat kan. promo ya. Ya, karena memang tujuan utamanya sebetulnya itu, dan memang itu image yang ingin ditonjolkan sih sebetulnya. Apa Pram? Jadi promonya. Gitu ya. Dan kalau langsung kontak gitu, kalau menghubungi nggak ada maklar-maklarannya ya, nggak dipotong presentasinya ya. Kalau dulu kamu kepotong berapa Kak? Ya ampun Mas. Enggak, kalau dapat job itu loh, job MC. Bilang dong Mas, kontor jadi salah ngerti. Orang jadi salah paham dong. Berapa? Kalau dari manajemen ya Mas? Iya ya. 20%. Luar biasa sekali, kurang banyak. Tapi dibayar cash and carry. Jadi kalau hubungan langsung ke Vega kan nggak tanpa potongan ya, mungkin begitu ya Mbak. Tapi beda-beda. Dan kenapa alasannya di kosan juga tadi kenapa Mbak? Apa karena mudah? Lebih praktis murah kan, kalau di hotel kan bayar check-innya berapa ya Pram ya? Belum habisnya masuk aja harus ngasih makan dulu, dikasih daftar menu. Makan, kalau nggak makan satu piring 60 juta ya Nang, malu. Ya sebetulnya kan bisa di mana aja. Iya. Cuman memang kebetulan ya mungkin saat ini yang terekspos memang kos-kosan, tapi sebetulnya kan itu bisa di mana aja, dan mungkin memang ada level-levelnya juga kayaknya ya Mbak. Ya, dan saat ini mungkin buat dia misalnya untuk si pelaku mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin lebih penting daripada image-nya dia di mata sosial gitu. Luar biasa sekali ya analisnya. Kembali ke mana tadi? Iya kan? Bagaimanakah sebaiknya sikap orang tua ketika harus melepas anak mereka untuk tinggal di rumah kos? Nah, dibekali. Sebetulnya sikap orang tua untuk melepas itu tidak bisa hanya besok anak ini mau dilepas nih atau bulan depan mau dilepas, jadi kita harus kasih wejangan. Nggak bisa begitu sih, karena ini prosesnya dari awal gitu. Artinya dari awal harusnya orang tua memberikan disiplin, kemudian mengajarkan, membentuk perilaku kontrol diri yang baik. Dan ketika memberikan peraturan, tidak hanya semata-mata kasih peraturan dan kemudian dipunish, tapi betul-betul harus diberikan penjelasan sehingga intisari larangan itu masuk di pikiran anak gitu, sehingga anak pun akan develop kontrol diri sendiri seperti itu. Luar biasa. Balik ke lab. Tuh Pak Icang, sebenarnya di kosan Tata tersebut banyak aturan nggak sih? Atau aturannya ada tapi banyak dilanggar penghuni kosan? Dilanggar. Hah? Dilanggar. Misalnya apa aturannya di banyak situ? saya nggak ngerti gitu. Yang penting dulu udah
Ada apa Pak? Mereka nggak disuruh sama yang punya kos aja. Nggak banyak ini. Tapi yang Bapak tahu biasanya peraturannya apa Pak? Apa aja? Oh ya nggak tahu juga. Oh, Pak Icang mah asal yang penting kerja aja gitu. Mobil boleh parkir sembarangan di situ, di atas mobil orang lain itu juga boleh parkir. Nyok. Nggak tahu juga deh. Mobil juga bebas ya Pak? Bebas. Jadi nggak, nah ini. Mas, boleh Ya. nambahin dikit nggak? Boleh. Ini menurut saya nih Mas. Ya. Sebenarnya permasalahannya kalau menurut saya lihat, karena di Indonesia khususnya untuk masalah kos-kosan itu tidak ada regulasi yang jelas dari pemerintah daerah. Jadi kalau ada regulasinya, semua yang punya tempat kos itu ada aturan-aturan tertentu yang berdasar. Jadi umum. Karena sekarang kan yang ini bisa punya aturan ini, yang ini nggak punya aturan ini. Jadi berlainan terus gitu Mas. Beda-beda ya? Beda-beda, Ya. jadi bisa pindah-pindah akhirnya. Ya mungkin dengan kejadian ini diambil hikmahnya, Ya. akhirnya nanti Ya. pemerintah daerah akan mengkaji lagi. Mengkaji lagi, ya. Akan disertasi lagi, Ya. akan Dirapikan, kelola lagi dikelola. bagian-bagian ahli-ahlinya Betul. Ya. untuk ada aturan-aturan. Aturan-aturannya. Kena. Dan masalah ini nanti akan kita adukan ke KUD ya Mas ya? Bukan KUD, ke PSSI enggak. Main bola dong Mas. Balik ke lab untuk Alben dan Jesse. Itu Pak Icang sebentar Icang ya. Ada kecenderungan anak muda jika dilarang orang tua justru malah makin penasaran. Kalian juga merasa seperti itu enggak, Jesse? Kalau saya namanya anak muda waktu remaja biasanya ada sedikit begitu agak penasaran gitu. Tapi setelah orang tua menjelaskan dengan baik, Jadi baru saya ngerti dan saya biasanya nurut. Gitu. luar biasa. Wario. Mas Kurus itu masih kontrol dia. Kalau dari Mas Alben. Kalau saya sendiri benar nih, kayak yang Mas bilang, jadi kalau pas remaja itu makin dikontrol, makin penasaran. Tapi saya pribadi sendiri kalau udah ngelakuin itu, saya tahu batasnya, jadi masih ingat pesan-pesan mama ya. Ya. Jangan sampai nyobain yang macam-macam ya, oke, Ya. tapi cuma sekedar tahu aja. Ini anak yang baik ini. Beda Pak. Kebanding-bandingin. Uang suruh bayar uang SPP habis tuh makan jajan. Itu Mbak Tara nih. Gimana nih solusinya untuk yang mudah penasaran akibat dilarang-larang? Apakah hanya terjadi di Indonesia saja nih? Monggo. Sebetulnya nggak juga, tapi memang ada perbedaan pola asuh ya dari di Indonesia dan di negara berkembang lainnya gitu ya. Kalau di negara berkembang, mereka biasanya pola asuhnya lebih ke demokratis. Jadi artinya peraturan dibahas bersama, anak diajarkan untuk mandiri sejak kecil. Ya contohnya deh, dari bayi aja tidur sendiri. Kalau kita bayi tidurnya pasti barengan sama kita, misalnya gitu. Kalau di Indonesia, pola asuh yang lebih dominan tuh adalah yang otoriter. Jadi ketika orang tua memberikan aturan-aturan tanpa melibatkan anaknya. Biasanya dalam periode waktu tertentu, anak itu akan tumbuh menjadi anak yang memang sesuai dengan keinginan orang tua. Tapi terlalu banyak dilarang tanpa ada penjelasan, batinnya akan marah. Betul. Kayak contohnya kalau kita diet deh, makin dilarang nggak boleh makan, makin pengen makan gitu kan. Karena batinnya marah gitu, sehingga itu yang pada akhirnya membuat anak jadi penasaran dan ingin melakukan trial error sendiri gitu. Nah, problemnya ketika melakukan trial error sendiri, lingkungannya sudah cukup oke atau belum, sudah kondusif atau belum. Kalau misalnya memang belum, anak kan jadi mudah terbawa gitu. Jadi sebetulnya bagaimana peraturan itu harus diberikan dan dijelaskan ya harus sedetail mungkin dan melibatkan anak, sehingga kalau perlu bentuknya pertanyaan. Misalnya, menurut kamu kenapa sih kalau masih kecil itu belum bisa tinggal sendiri? Biarkan anak yang menjawab, sehingga anak ikutan berpikir. Kalau misalnya orang tua bilang, kamu nggak boleh tinggal sendiri ya, nanti gini. Anak kan nggak mikir. Itu menurut orang tua, menurut saya nggak begitu kok. Saya kan punya pikiran sendiri, gitu. Jadi memang harus diajak diskusi sebetulnya. Demokratis, luar biasa. Setuju. Itu Mbak Tara ini. Cara seperti apa sih yang paling tepat untuk mengurangi makin maraknya praktek asusila via sosial media ini, Monggo? Ya itu tadi, caranya banyak sih. Karena kalau itu terjadi nggak mungkin hanya satu faktor lah. Pertama ya tadi dari diri sendiri. Bagaimana kita harus bisa meningkatkan harga diri kita sendiri, meningkatkan kontrol diri kita, melihat diri kita dan tubuh kita itu sebagai sesuatu yang memang precious gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
dari sisi keluarga. Artinya keluarga itu tempat kita bisa mendapatkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, jadi harus ada. Keluarga juga tempat kita untuk bisa mendapatkan support dan perlindungan. Selain itu, keluarga itu juga tempat yang paling inti untuk kita bisa membangun mental kita, gitu. Jadi ya untuk orang tua, untuk keluarga juga harus membangun ini dari awal gitu ya. Kemudian juga pemerintah ya harus melakukan pengawasan, belum juga ekonomi, adanya lapangan kerja yang juga lebih luas. Karena alasan nomor satu orang melakukan prostitusi pasti faktor ekonomi baliknya, gitu kan. Jadi sebetulnya banyak sih, nggak cuma itu juga, masyarakat juga. Karena menurut research, orang yang pelaku prostitusi pada saat dia kecil, sebelumnya pernah mengalami sexual abuse juga dari orang lain. Jadi ya ini kesadaran bersama lah, artinya jangan sampai proses ini terulang-ulang dan kemudian mengurangi demand gitu, mengurangi demand dari kebutuhan prostitusi juga gitu. Pemirsa, care and share seperti apa lagi yang diberikan oleh pemirsa di rumah maupun studio. Jangan kemana, tetap dengan Mak. Oke, masih di Bukan Mak. Balik ke lab. Pemirsa, keberadaan rumah kos sebagai alternatif hunian di perkotaan memang sering disalahgunakan. Lemahnya pengawasan dan warga masyarakat sekitar diyakini makin memperparah keadaan ini. Berpeganglah pada pepatah, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung, agar terhindar dari persoalan yang bisa terjadi. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Tara Deton, Chelsea Costa, Albert Sulda, dan Mas Ica. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Saskiding, tak sekolah, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang berkenan, jangan ambil tonton terus bukan nonton. Supaya cara bukan mencoba untuk berkenan. Give applause for Chelsea Costa. Sit down please. Luar biasa. Mantep. Itu istrimu di belakang loh kamu. Lu tega banget sama istrimu. Jauh-jauh pengen lihat sosoknya orang tampan kayak apa. Ternyata setelah dia dari dekat kayak Mendo ya. Mendo itu kalau bahasa Indonesia kambing. Tapi kambing masih kecil namanya Mendo. Mirip ya? Makasih ya cucuku ya. Nah, kayaknya kita lihat ada Putri Serangga di sini. Luar biasa. Kan kayaknya motor kayak punyaan Marquez dibawa dia loh. Ini Mas Tuku, ini itu Di tempat-tempat yang kayak gitu, jujur aja. dari sejak aku lahir sih Mas, aku emang nggak pernah ngekos. Iya. Tapi sering dikosin sama orang. Allah. Mas, enggak, aku nggak pernah ngekos, tapi aku pernah dengar kalau kos-kosan plus-plus itu. Itu tanda-tandanya seperti apa biasanya? Tanda-tandanya biasanya Ada kode-kodenya enggak? apa? Ini cengangah. Kalau dapat. Ini baru ngomong sama ini. Orang. Ini gimana? Pernah kos atau mungkin tahu nggak tanda-tandanya kosan plus-plus itu? Kebetulan saya pernah kos, pernah Di anak situ? kos. Terus? Pernah ngekos. Pernah ngekos. Maju sendiri. Oh iya. Terus ngekos di mana? Oh iya. Kos. Pernah. Ya. Terus kanan kirimu gimana? Tamu berdatangan gitu atau saya naik sendiri atau? Saya juga waktu itu pernah berganti-ganti kos sih sebenarnya, karena cari kenyamanan. Ya. Pernah dirimu didatangi juga sama cowok? Privacy. Akan tetapi, makin pesatnya perkembangan rumah kos tersebut seperti tidak terkendali. Ditambah lagi, semakin menurunnya pengawasan terhadap rumah-rumah kos menyebabkan banyak terjadinya kasus narkoba atau prostitusi via sosial media yang menggunakan kamar kos sebagai meeting point mereka.
Kasus pembunuhan penghuni kos di Bilangan Tebet yang menyebabkan tewasnya seorang wanita di kamar kosnya baru-baru ini makin menguak praktek prostitusi yang marak terjadi di rumah-rumah kos. Kos plus plus banyak orang menyebutnya. Nah pemirsa, ingin tahu fenomena ini selengkapnya? Hanya di Bukan 4. Oke, masih di Bukan 4. Masih semangat. Mana suaranya? Ini guru-gurunya yang itu bertiga itu. Iya. Luar biasa sekolah kamu. Tampangnya sih nggak meyakinkan ya, Mas? Iya. Terus sepatunya diikat. Kamu sekolah yang bener. Kamu diikat kayak Mendo kalau anak. Orang yang berapa? 2? 1. Yang bener. Iya, alhamdulillah. Berapa nilainya? Berapa kemarin ya? 900. 900. Nggak 1000. Biasa. Namamu siapa? Namanya siapa? Namanya Faizin. Nama tuh nama orang, nama kambing coba. Kalau di absen gurunya kambing ya Bu kan. Faizin. Oh Faizin. Faizin ya? Itu ada artinya nggak Faizin itu? Suka bolos ya. Ada artinya nggak? Pasti nama dari orang tua. Kayak tukul itu kan, tukul bahasa Jawanya tukul, bahasa Indonesia tumbuh. Tumbuh. Jadi tukul itu turunan kuntilanak berarti. Tumbuh. Selalu mau berdatangan lagi di sini. Iya, tapi kalau mau ngasihnya 1, nggak usah ngitung di depannya dia dulu. Sangkain mau ngasih 10. Lah harusnya ngasih berapa? Mas Tukul mau ngasihnya berapa? Ya. Kalau ngasihnya 1, ngasih aja langsung, nggak usah ngitung 10. Karena kamu ranking 1 ya berarti 1. Nih, Rp250.000 dipersembahkan oleh. Saya selalu ada pesan-pesan sama orang tuamu nggak, biar kamu dicari sama orang tamu gampang. Dan pesan buat orang tua selalu mendoain saya supaya selalu jadi orang yang sukses dan berhasil. Kalau berhasil, pertama yang kamu beli apa kamu? Nah, apa tuh? Naik. Untuk Putri Seraga sebentar tak ambil dulu. Dia selalu smiling terus ya. Nanti dipanggilnya Mrs. Smiling. Banyak nggak ada apa-apa senyum terus ya. Tapi itu permainan apa pasangan itu? Asli ya. Asli. Ya kan kadang-kadang bisa dilepas dulu. Ya jalan-jalan kemana. Menurut maaf. Menurut data dari para intelijen saya, kabarnya dirimu pernah merasakan tinggal di rumah kos. Is that true ini, Monggo? Iya betul Mas. Dulu saya baru-baru ke Jakarta memang pernah ngekos gitu. Di daerah mana? Daerah agak kota sih dikit. Dan saya pernah beberapa kali pindah kos. Apalagi untuk Jesse Costa mesti ada tempat khusus sendiri. Di tempat saya itu kayaknya nyaman lah, security-nya tiap 24 jam. Itu loh, yang jaga Samtam itu loh yang jaga. Itu ada apa tadi Mas? Ya fasilitas banyak lah. Kalau kepengen harga yang 3 juta, ada yang pakai TV kabel, ada air panas, air dingin, air wastafel, ada komplit lah. Kamar mandi dalam Mas? Kamar mandi dalam, tidur di luar juga ada. Ya kamar mandi dalam, tidur di dalam. Terus yang 2,5 ya ada yang kitchen set, ada 2 kamar, ada yang ya disesuaikan dengan kondisi kemampuan mereka. Tapi di situ peraturannya, maaf, kontrakan saya kontrakan syariah, jadi tidak semudah orang kerja itu. Ya. Sebetulnya nggak perlu ditutupi udah. Balik, Arab. Sebentar Jessica Costa ya. Katanya pernah menemukan komplek plus-plus. Ngomongin tempatmu dulu. Dan apartemen plus-plus, boleh dong diceritain sedikit nih. Oke. Jadi kemarin pas saya lagi liburan sama keluarga, nggak sengaja di satu apartemen itu. Jadi di dalam apartemen itu 1 lantai, semua kamar, dan di depan pintu udah standby cewek-cewek itu tuh. Rok mininya sampai segini.
Tapi stockingnya dari sini ke sini. Tapi sobeknya dari sini ke sini. Itu kemben. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Itu alamatnya di mana? Luar biasa. Enggak, aku mau ngasih informasi kuku sama Pak Eko aja. Biar tak modalin dia kalau. Dia kalau dimodalin, gua mau tapi uang sendiri enggak. Bandel-bandel lah, nabanya Darmawan tuh bandel-bandel. Kembali Darmawannya apa lagi ya? Balik kalah. Mas, justru tempat-tempat kos-kosan yang biasanya ditulis kos-kosan eksklusif itu jangan salah ya, mas, kadang-kadang ada juga yang memang bisa melakukan tempat-tempat untuk praktek seperti itu. Kadang-kadang mungkin kalau sekilas kan nampak seperti biasa ya, tapi biasanya mereka melakukan pekerjaannya tuh di sosial media, mas. Iya. Nah, nanti biasanya kalau misalkan udah dapet ininya, konsumennya, mereka melakukannya di kos-kosan itu. Gitu. Tarifnya biasanya kok tahu, berarti kamu ngalami juga jangan-jangan. Balik kalah. Pemirsa, apa mimin untuk mendo-mendo ini. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang yang dekat dengan Tata Cabi, korban pembunuhan di kamar kos di Bilangan Tebet. Siapakah dia? Kita sambut Bapak Ica. Bentar, aku mau klarifikasi. Kenapa kok pada ketawa? Haha. Lu ngomong kayak mirip Slamet gitu. Silakan yang mau ngelempar apa saja. Lempar rokok. Pemirsa, seperti apa penuturan Bapak Icang tentang kasus Tata Cabi? Jangan lupa malah tetap bukan Pak. Mak. Pernah masuk Kak? Oke, masih di Buan Pak. Balik kalek. Selamat malam Pak Icang, apa kabarnya? Baik. Malam. Langsung saja nih Pak Icang, bagaimana sih awal mula Pak Icang akhirnya menemukan Tata sudah tak bernyawa? Bisa tolong diceritakan enggak? Oh, pas dari awal saya dibilang sama kakaknya sudah datang ke sana kosan. Gimana, Pak? Kosan. Kosannya? Langsung ketok-ketok. Diketok-ketok. Itu oke, jam berapa Pak waktu itu Pak? Jam 5:30 lah. 5:30 sore? Iya. Ketok-ketok? Ketok-ketok. Ketok-ketok saya nggak dibuka? Dibuka. Saya minta ke Ana yang penjaga kos. Oh iya. Dia langsung dibuka. Udah nggak bernyawa. Udah nggak bernyawa. Bapak tahunya dari mana tuh Pak? Kira-kira maksudnya punya feeling bahwa di dalam kos-kosan itu ada yang nggak beres? Oh, jam siang itu dia makan. Siang makan? Minta gitu, minta begini rujak, makanan langsung ke kedoi. Enggak, langsung langsung saya berdebar gitu. Wah, bayi pertama saya meninggal, nggak tahu ada di mana. Benar. Pak Icang udah punya feeling gitu. Kuat ya Pak Icang feelingnya ya. Iya. Siang berarti masih minta rujak ya Pak? Jam Iya, 5:30 dibuka sudah nggak bernyawa. Seperti itu Mas. Selama ini Pak Icang tahu atau tidak pekerjaan yang dilakukan Mbak Tata? Nggak tahu. Aku yang penting disuruh apa dia perintah aku langsung jalan. Ya nggak urusan hal-hal kayak gitulah ya. Yang penting aku nggak tahu kerjaannya dia apa. Kalau Pak Icang sudah berapa lama ada di kosan itu Pak Icang? Oh, dari saya berapa tahun? Karena saya punya warteg usaha. Dari saya 6 tahun. Udah 6 tahun. Biasanya disuruh beli apa? Disuruh apa biasanya? Yang makanan. sering? Oh, makanan, nganterin dia pergi udah itu aja. Makanan? Sama nganterin pergi. Oh, biasanya pergi kemana? Ke mall. Oh. Cie, Pak Icang ke mall. Lauk pauk
yang paling disukai apa kalau makanan? Makanan ikan dia. Hah? Ikan. Ikan. Balik kalek. Pernah nggak orang bilang katanya pacarnya Pak Icang itu enggak? Oh, enggak. Enggak ya. Udah sadar mereka ya. Ini aku ngobrol sama Pak Icang loh. Seperti apa sih seorang Tata Cabi sifat sehari-harinya nih Pak Icang? Monggo. Oh, dia baik. Baik ramah. Misalnya apa kebaikannya itu? Oh, dia nyuruh-nyuruh. Sering keluar kamar gitu. Udah itu aja. Kalau ngasih tip berapa biasanya? Oh, biasanya paling gede 20 dia. 20 ribu. Oh, 20 ribu. Itu aku malah lebih-lebih ya kamu ya Jam ya. 20 sampai 2 tahun ya. Maksudnya 2 tahun berturut-turut. Ini naik, bertahunnya lagi naik. Jadi 10.000. Apa tadi Kak? Ya, kalau dengan teman-teman kosnya gimana? Oh, bebas semua. Memang akrab semua ya? Akrab semua. Karena saya nggak bayar status. Gimana? Statusnya nggak dibeda-bedain gitu. Statusnya nggak dibeda-bedain. Di situ ada berapa kamar Pak Icang? Nggak tahu juga. Oh, enggak, maksudnya total kosannya? Oh, saya cuma layanin 5 orang. Oh, jadi ada bagian-bagiannya. Pak Icang 5 orang. Apakah di kosan tersebut ada Tata Cabi yang lain, mungkin Titi Cabi atau Toto Cabi? Maksudnya profesinya sama gitu? Oh, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Nggak urusan soal inilah ya. Urusan ya. Pribadi orang lah ya. Yang penting mereka baik sama kita ngelayani dengan baik. Bagus, luar biasa. Minum dulu Pak Icang. Iya. Minum nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Icang. Itu Iya. properti 2 tahun belum di. Nggak bohong. Kembali ke rap. Kan Pak Icang suka disuruh membereskan kamar Tata nih. Maaf nih, ini laptop loh ini, aku tinggal baca. Apa suka nemuin yang aneh-aneh itu? Yang seperti Apa Mas? ini nggak disebut ya? Dah gitu aja lah. Oh, nggak pernah. Arti lah ya. Yang nggak ada. Nggak Pernah masuk kamarnya pernah? Oh, pernah. Ngerapiin kamar. Ngerapin kamar. Oh, rapi. Iya, iya. Pak Icang orangnya cuek aja. Aromanya wangi di situ dalamnya. Pernah masuk ke kamar mandinya? Iya, semuanya. Ngerapiin Semua. Ada apa aja di situ Pak? Orang nanya ya ketahuan. Ada sesuatu. Ada gantungan kunci di situ. Ada ember katanya. Ember. Biasanya tiap hari atau 2 hari sekali Oh, bersihin? seminggu. Oh, seminggu 2 kali. Seminggu baru bersihin itu rapi. Untuk Mas Alban dan Jesse Costa. Maaf. Apakah ada pengawasan dari pemilik rumah kos yang ketat sehingga ingin keluar dari kos? Monggo. Kalau saya dulu saya kenapa pindah karena memang lingkungannya memang nggak nyaman. Yeah. Dan terus memang penjaganya juga memang tidak ada penjagaan gitu, jadi bebas. Makanya saya pindah gitu. Tapi kalau untuk apa tadi? Ada yang kontrol yang punya kos Iya, itu. ibu kosnya yang punya kos. Kalau yang saya berikutnya itu memang dia tuh satu rumah Mas, satu rumah dan memang ibunya di situ dan dia tuh cuman ada 4 kamar. Jadi memang terkontrol gitu. Dan nggak boleh laki-laki nggak boleh masuk. Sama mas saya. Saya dikit-dikit terus ada kesempatan. Sama tuh. Tanya ini, saya gimana ya? Loh kak kamu di situ nguriwariwi ngapain? Itu kalau ada yang kos agak lumayan, mending yang bibirnya kayak lemari es gitu, yang netes terus kan. Itu kadang-kadang gua cari perhatian, ini berang-berang ini biasa. Ya ampun. Enggak ya. Itu siapa? Ada motor masuk, helmnya nggak dibuka. Di situ harus helm buka saya. Helm buka. Buka, karena kan siapa tahu dia mukanya berubah di situ buka lah. Jadi kalau dari Mas Alben. Kalau saya sendiri justru lebih senang kalau dikontrol Mas. Setuju. Jadi dulu tempat saya ngekos
ada tiap lantai ada kamera, pintu masuk keluar ada kamera, terus ada jam malamnya Mas. Setuju sekali. Dibatasin jam malam. Setuju. Kamu keluar masuk, terus juga pakai akses kalau mau masuk. Luar biasa. Ini gua demen. Demen ya. Jadi aman gitu. Enak. Pemirsa, untuk membahas fenomena kos plus plus ini saya sudah kedatangan bintang tamu seorang psikolog yang sangat cantik, saudara. Yang sudah sering hadir di Bukan Malam. Siapa dia? Kita sambut Tara The Tall. Selamat malam Mbak Tara, lama nggak mampir di Bukan Malam Mata. Apa kabarnya ya? Baik-baik. Senyumnya senyum familiar itu penting. Kan udah sering saya ngomongin di India itu ada suatu perusahaan besar sebelum karyawan bekerja suruh tertawa tanpa sebab dulu. Iya. Nggak tahu orang stres banget. Ngomongin tentang tema kita malam ini, menurut Mbak Tara sebenarnya yang seperti apa sih kos-kosan yang bisa disebut kos plus plus nih, monggo Mbak? Ya intinya tujuan kos itu kan sebetulnya mempermudah orang yang menggunakan sarana kos itu bisa untuk bekerja atau kuliah, tetapi pada akhirnya disalahgunakan gitu, malah digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang justru ya merusak diri sendiri ataupun malah mengganggu keamanan lingkungan gitu. Apa sih yang membuat rumah kos banyak menjadi pilihan untuk tempat tinggal khususnya anak muda nih? Monggo Mbak. Ya karena sebetulnya pada dasarnya secara nature ya semua orang kan pasti pengen bebas dong. Semua orang pengen bisa melakukan apa yang diinginkan tanpa ada batasan. Nah problemnya terutama misalnya remaja gitu ya. Mereka merasa bahwa sudah dewasa, mereka sudah bisa membuat keputusan sendiri dan merasa bahwa tempat kos itu adalah tempat di mana mereka bisa istilahnya tes kemandiriannya lah. Nah problemnya nggak semua orang itu sudah siap untuk menerima kebebasan. Harusnya kan bebas itu berlaku untuk orang yang bisa memperlakukan bagaimana kebebasan dengan semestinya gitu. Tapi kadang-kadang justru banyak orang yang merasa shock dengan kebebasan itu karena memang belum memiliki batasan-batasan dan nilai-nilai yang kuat juga dari dirinya sendiri. Sangat setuju. Karena seneng saya, adem perasaan saya. Kalau ngobrol sama orang modern, orang cerdas itu nyambung saya. Tapi ngobrol sama teman-teman saya, kerugian udah di depan mata. Nah, berarti nangkep langsung, oh maksudnya begini, boleh bebas tapi tahu diri. Ini batasannya seperti apa. Kalau ini kayaknya kebebasan, kalau ini memang sebagai rem, sebagai kontrol untuk supaya tidak merugikan orang lain atau mengecewakan orang tua yang jauh-jauh menyuplai mungkin dana untuk supaya anaknya bisa sukses, bisa berhasil yang apa yang dia inginkan. Terus enak. Dialog ngobrol sama orang cerdas tuh enak, apalagi sama Pram ya Pram ya. Musingin enak Mas. Enak untuk dia, nggak enak untuk saya. Kembali ke kasus maaf untuk Tata Cabi yang hangat dibicarakan belakangan ini ternyata melakukan kegiatan maaf ini ya di kamar kosnya. Apakah sudah sedemikian bebaskah perilaku asusila di kalangan anak muda hingga akhirnya warga sekitar acuh dan membiarkan makin subur nih, monggo. Sebetulnya mungkin bukan acuh juga, cuman kadang-kadang sebagian orang justru memilih memang untuk acuh. Karena ketika orang tidak acuh, maka orang merasa harus bertanggung jawab kan? Dan ketika bertanggung jawab berarti harus melakukan tindakan. Sedangkan untuk memperbaiki masalah-masalah sosial itu kan bukan hal yang mudah gitu kan. Dan kalau dalam teori psikologi ada istilah bystander effect. Wah, jadi istilahnya
ini kan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab saya. Berarti seharusnya orang lain juga melakukan sesuatu dong untuk mengatasi ini, bukan saya. Tapi orang ternyata cenderung pada akhirnya melakukan ya istilahnya conformity. Jadi kalau misalnya satu orang nggak melakukan tindakan apapun, ya saya juga memilih untuk tidak melakukan tindakan apapun gitu. Tapi kalau dibilang apakah sudah sebegitu bebasnya kos-kosan dan remaja sekarang, ya sebetulnya belum tentu juga. Cuman Mungkin karena nggak tahu juga kali ya. Ya karena kontrol diri kan harus dari dalam dan dari luar kan. Kalau dari dalam kan gimana orang itu betul-betul mampu mengendalikan dirinya sendiri, tahu mana yang baik dan tidak baik. Sama dari luar harus ada pengawasan dan juga ada konsekuensi langsung. Masalahnya kalau di kos-kosan kendali luarnya nggak ada. Jadi betul-betul diserahin ke diri sendiri. Nah problemnya adalah sudah mampu atau tidak untuk bisa melawan godaan yang ada, karena godaan itu pasti banyak banget. Gitu. Luar biasa. Untuk kasus Tata Cabi juga menguak praktek asusila via sosial media yang terjadi di kos-kosan. Kok bisa ya? Kenapa sih media sosial dijadikan pilihan apalagi alat dalam praktek asusila tersebut? Monggo. Iya, karena memang tujuannya itu kan untuk bisa mendapat pekerjaan sebanyak mungkin kan. Dan sosial media itu kan yang paling gampang untuk bisa menjangkau banyak orang. Sehingga pada akhirnya memang sosial media jadi suatu sarana gitu. Tapi kan sebetulnya yang paling penting ketika memang orang itu, artinya si pelaku ya, sudah memahami image-nya seperti apa dan memang ingin orang lain mengetahui dia punya image seperti itu, sehingga sosial media bukan jadi hal yang memalukan gitu. Artinya kan kalau kita menunjukkan kekurangan diri kita ke sosial media kan justru kita harusnya merasa malu. Ini malah gitu buat kan. promo ya. Ya, karena memang tujuan utamanya sebetulnya itu, dan memang itu image yang ingin ditonjolkan sih sebetulnya. Apa Pram? Jadi promonya. Gitu ya. Dan kalau langsung kontak gitu, kalau menghubungi nggak ada makelar-makelarannya ya, nggak dipotong presentasinya ya. Kalau dulu kamu kepotong berapa Kak? Ya ampun Mas. Enggak, kalau dapat job itu loh, job MC. Bilang dong Mas, ntar jadi salah ngerti. Orang jadi salah paham dong. Berapa? Kalau dari manajemen ya Mas? Iya ya. 20%. Luar biasa sekali, kurang banyak. Tapi dibayar cash and carry. Jadi kalau hubungan langsung ke Covega kan nggak tanpa potongan ya, mungkin begitu ya Mbak. Tapi ya. Dan kenapa alasannya di kosan juga tadi kenapa Mbak? Apa karena mudah? Lebih Biasanya praktis, murah kan murah kalau ya, di Mas? hotel kan bayar check-innya berapa ya Pram ya? Belum habisnya masuk aja harus ngasih makan dulu, dikasih daftar menu. Makan kalau nggak makan satu piring 60 juta ya Bang, malu. Ya sebetulnya kan bisa di mana aja. Iya. Cuman memang kebetulan ya mungkin saat ini yang terekspos memang kos-kosan, tapi sebetulnya kan itu bisa di mana aja, dan mungkin memang ada level-levelnya juga kayaknya ya Mbak. Ya, dan saat ini mungkin buat dia misalnya untuk si pelaku mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin lebih penting daripada image-nya dia di mata sosial gitu. Luar biasa sekali ya. Analisnya. Kembali ke mana tadi? Iya kan? Bagaimanakah sebaiknya sikap orang tua ketika harus melepas anak mereka untuk tinggal di rumah kos? Nah, dibekali. Sebetulnya sikap orang tua untuk melepas itu tidak bisa hanya besok anak ini mau dilepas nih atau bulan depan mau dilepas, jadi kita harus kasih wejangan. Nggak bisa begitu sih, karena ini prosesnya dari awal gitu. Artinya dari awal harusnya orang tua memberikan disiplin, kemudian mengajarkan, membentuk perilaku kontrol diri yang baik. Dan ketika memberikan peraturan, tidak hanya semata-mata kasih peraturan dan kemudian dipunish, tapi betul-betul harus diberikan penjelasan sehingga intisari larangan itu masuk di pikiran anak gitu, sehingga anak pun akan develop kontrol diri sendiri seperti itu. Luar biasa. Balik ke lab. Tuh Pak Icang. Sebenarnya di kosan Tata tersebut banyak aturan nggak sih? Atau aturannya ada tapi banyak dilanggar penghuni kosan? Dilanggar. Hah? Dilanggar. Misalnya apa aturannya di Banyak, situ? saya nggak ngerti gitu. Yang penting dulu udah. Ada apa Pak? Gimana dilanggar, disuruh sama yang punya kosan aja.
nggak banyak kirim. Tapi yang Bapak tahu biasanya peraturannya apa aja? Oh ya nggak tahu juga. Oh, Pak Icang mah asal yang penting kerja aja gitu. Mobil boleh parkir sembarangan di situ, di atas mobil orang lain itu juga boleh parkir. Nyok. Nggak tahu juga deh. Mobil juga bebas ya Pak? Bebas. Jadi pengen pilih diantar yang lebih tua ada, yang lebih muda ada, yang paling menyeramkan juga ada. Kalau boleh cerita sedikit ya, seperti apa sih kehidupan di kos-kosan rumah kos yang pernah kamu tinggali nih, monggo. Selamat. Jadi ceritanya yang kos pertama itu saya juga kan nggak tahu gimana kos-kosannya itu sebelumnya. Akhirnya saya masuk ke situ. Cuman waktu itu tuh agak ada yang aneh gitu Mas. Jadi kayak cowok-cowoknya itu suka senyum-senyum gitu, terus kayak suka lihat-lihat gitu. Kan merasa Kamarnya risih gitu. disamain atau dibedain cewek cowoknya? Waktu itu campur. Jadi atas bawah itu ada cewek ada cowok gitu. Oke. Waktu itu saya nggak tahu. Setiap saya lewat keluar gitu selalu senyumnya gitu kurang enak gitu. Senyumnya penuh arti. Sinis. Gitu. Gitu. Sinis. Terus saya kan bingung kenapa kok kayak gini gitu. Iya. Setelah saya selidiki ternyata memang kebanyakan di situ tuh cewek-cewek penghuni situ tuh memang katanya maaf ada yang kerja malam gitu kayak gitu. Nah mungkin si cowok itu menganggap saya juga seperti itu makanya dia senyum-senyum kayak gitu. Dan waktu itu langsung saya pindah ke kosan yang lebih ini lagi yang memang penjagaannya juga ketat gitu. Yang setiap ada tamu memang harus didata gitu. Dan memang khusus perempuan gitu. Luar biasa. Jadi pikir dari cowok-cowok bibir belang itu anggapannya orang yang di situ mesti orang yang seperti itulah ya. Tapi ternyata dia udah negatif thinking, dia benar-benar mau merantau ke Jakarta untuk meniti karir secara alami, secara proses ya. Ya udah akhirnya dirimu pindah ya. Pernah nawar di tempat saya sudah pernah dicoba. Pernah saya tahun 2010. Kamu bilang ini penuh gitu ya? Waktu itu saya pernah lihat tuh. Oh, kontrakan syariah itu ya? Tadi dulu yang di mana kan banyak kan Mas? Yang mana? Yang di Cipete kan? Oh iya. Bener berarti Mas, bener. Alhamdulillah sekarang, aduh keamanannya 24 jam terjaga. Apalagi saya kadang-kadang sudah suka mantau, siapa tuh? Saya kan orangnya selektif banget kalau milih orang. Loh, kredibilitas saya jaga di situ, jangan sampai saya ini, loh itu tempatnya tuh tukul itu ternyata sarang tawon. Nah, balik pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang model dan presenter program televisi yang gantengnya seperti saya dan sudah tidak asing lagi dengan kehidupan di rumah kos. Siapa dia? Kita sambut Alben Sultan. Sama mirip saya bener ya ternyata. Jauh-jauh kepala lu bau menyan. Lu lihat dari angle mana? Kalau bilang jauh dari mana? Saya kan bener-bener same. Twin, jauh-jauh. Sama-sama pakai baju hitam. Iya, sama-sama itu. Hidung mancungnya juga sama. Cuma beda tempatnya. Yang satu di hidung, yang kedua di mulut. Ya. Balik, selamat malam untuk, maaf kalau keliru bacanya, Alben Sultan. Selamat datang di Bukan Permata. Apa kibirnya? Baik banget Mas. Alhamdulillah, subhanallah. Kayak ini ya, Vino Bastian ya. Oh iya. Vino G. Bastian ya loh. Suaminya Marsha Timothy itu loh. Marsha Timothy. Nah, dulu pernah syuting sama saya, otomatis romantis. Oh iya. Gitu. Jadi ada ipar ya Mas ya? Iya, jadi ada iparnya. Saya kan satu ini. Apa satu scene? Satu suami istri sama Wulan Guritno diceritanya tapi balik. Itu Marsha Timothy datang kan?
Ini bukan masa Timothy, masa bodoh kalau ini. Masa bodoh. Ini kayaknya bukan masa Timothy, ini kan luar biasa. Ayu Ting Ting. Langsung saja nih. Oke, Mas. Dirimu kan pernah merasakan tinggal jauh dari orang tua nih. Apa perasaan dirimu ketika beradaptasi di tempat baru? Monggo. Oke, jadi awalnya saya pindah ke Jakarta, saya belum punya tempat tinggal, jadi saya sementara sembari nyari tempat tinggal, saya ngekos di tempat teman. Numpang lah ceritanya. Nah, jadi di sana itu dekat perkuliahan, jadi biasanya sering keluar masuk, cowok cewek itu bebas gitu. Enak banget ya. Nah, ada tuh Mas yang gitu ya. Kalau saya maaf aja, amit-amit jam bayi. Karena kan dipikirnya kalau yang seperti itu, kalau tempat bebas itu semakin kos-kosannya biasanya rame. Karena banyak orang yang pengen nggak terikat Mas. Kadang-kadang jam berapapun mereka pengen pulang masuk boleh ya. Ada kos-kosan yang peraturannya pulang harus jam segini gitu ya Mas. Kalau di tempat saya nggak gitu, udah ada yang bukain. Yaitu saya sendiri gitu. Kembali untuk Alden. Ya. Sebagai host dunia malam, dirimu familiar nggak sih dengan istilah kos plus plus, atau justru dirimu tahu fenomena yang lebih dari hanya sekedar kos plus plus? Monggo. Jadi dari pengalaman saya selama saya jalan trip-trip di mana-mana, sering ke tempat hiburan malam, saya sering bertemu dengan wanita pekerja malam, Mas. Jadi saya sering banyak cerita, saya juga sempat interview. Saya tanya banyak, Mas. Kebanyakan mereka itu alasannya karena kebutuhan ekonomi. Benar. Coba tanya Mama Mawar, gimana Mawar? Kalau Anda kerja malam seperti apa, Mawar? Ya awalnya coba-coba sih. Tapi kamu mencoba kok akhirnya bisa ketagihan sampai sekarang kamu melakukan hal itu tuh gimana? Ya mau bagaimana lagi, faktor ekonomi. Kamu pernah mendapatkan om-om yang baik atau bapak-bapak yang baik gitu? Ya kalau ngomongin soal pelanggan sih kadang-kadang beda-beda ya. Karena kita nggak bisa tentuin, kadang-kadang kita dapat pelanggan yang baik, kadang kita dapat pelanggan yang galak. Ya alhamdulillah ya. Sekarang gimana menikmati kehidupan Anda pada